اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاتباع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awana karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kita sampai di halaman 64 membahas mengenai pentingnya tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bima in i'tasamtum bi lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati. Aku wasiatkan kepada kalian semua yang jika kalian berpegang teguh kepada wasiat tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Wasiatku itu adalah berpegang kepada kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Sampai kita di halaman 64 di paragraf terakhir yang kita bahas, wa iyyaka wa muhdatsatil umuri wa mukhtalifatil ara. Berhati-hatilah kamu dari perkara-perkara yang baru dicetuskan, yang tidak pernah diajarkan sebelumnya. Wa mukhtalafatil ara, dan dari pemahaman-pemahaman yang bermacam-macam yang menerpa umat manusia, khususnya umat Islam. Ini sudah beliau sebutkan 400 tahun yang lalu di tempat yang terpencil di kota Tarim sana. Bagaimana di zaman ini? Pendapat ini sekarang semakin berjubel-jubel, banyaknya pendapat umat manusia, apalagi di zaman komunikasi ini sangat mudah sekali. Di zaman media sosial ini semua orang berpendapat seenaknya, semua orang jadi pakar, sehingga pakar yang benar itu tidak terlihat, orang yang betul-betul menguasai tidak terlihat, karena semua orang itu bersikap seolah-olah mereka ini menguasai berbagai jenis ilmu, padahal mereka itu hanya belajar dari website, dari Kompas, dari broadcast, dari internet yang rujukannya kadang-kadang tidak jelas. Karena informasi ini semua mudah didapat, Al-Quran mudah di-crop, dikirim, terjemahannya juga mudah didapat, dikirim. Tulisan-tulisan orang ini begitu banyak sekali dan mengesankan sekali, seakan-akan semua orang ini sekarang sudah ustaz. Semua orang ini ustaz, semua orang ini alim, semuanya, semua orang ini alamah, menguasai ilmu. Padahal kalau kita datang kita lihat orangnya, HP-nya kita ambil jadi bodoh. Ilmunya ada di HP, ya. HP-nya diambil, satu ayat saja dia tidak menguasai. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah dia mengatakan, ilmuku ada di kepalaku bukan di kitabku. Ilmi ma'i, kata Imam Syafi'i, ilmuku itu selalu ikut kepadamu dimanapun aku berada. Aku di pasar, ilmuku ada bersamaku. Aku di rumah, ilmuku ada bersamaku. Aku di masjid, ilmuku ada di sampingku, ada bersamaku. Karena dia belajar dengan serius sampai bertahun-tahun, bukan sekedar buka satu kitab, dua kitab kemudian jadi ulama. Nah, kalau kita mau menguasai tata cara beribadah yang standar, itu cukup kita baca buku kecil kemudian kita amalkan, selesai. Tapi kalau mau mempelajari ilmu sampai ke dalam-dalamnya sehingga kita sampai ke derajat mufti, orang yang bisa berfatwa, itu perlu perjalanan jauh. Tidak semua orang itu bisa berfatwa. Walaupun menurut kita itu masuk akal, belum tentu yang menurut kita masuk akal itu benar.
Semoga Allah melindungi umat Islam di zaman ini, khususnya keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Semoga Allah mengembalikan umat Islam ini di jalan kitab Allah dan di jalan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan mengembalikan ulama-ulama kita menjadi ulama-ulama yang menguasai teori dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar menguasai teori saja. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Ini di zaman yang banyak pemahaman, khususnya di zaman kita ini. Hati-hati, kata beliau. Faqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muhdatsatin bid'atun. Segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Dan segala sesuatu yang bid'ah itu adalah sesat. Nah, tapi yang baru, yang seperti apa yang dimaksud bid'ah, dan bid'ah seperti apa yang dimaksud yang sesat? Kalau Nabi waktu itu berbicara di hadapan sahabatnya dengan bahasa ini, sahabat itu memahami apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita memahaminya dengan pemahaman yang salah, kita bisa sesat juga. Nanti segala sesuatu kita sebut bid'atul dhalalah wa dhalalatun bid'ah. Kita sebut semua sesuatu yang baru itu semuanya sesat. Padahal tidak semua yang baru itu sesat. Lalu kenapa Nabi mengucapkan bahasa kullu di sini? Maksudnya kullu muhdatsin bid'atun wa kullu bid'atun sayyi'atun dhalalatun. Tapi sayyi'atnya itu tidak disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Wa kullu bid'atin sayyi'atin dhalalatun, atau bid'atin madmumatin dhalalatun. Tapi madmumah atau sayyi'ah ini tidak disebut karena itu sudah mafhum, sudah dipahami oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Kita tidak usah membahas ini terlalu dalam karena sudah sering dibahas. Wa qala alaihi salam, Rasulullah SAW juga bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mencetuskan di dalam perkara ini, yaitu di dalam agama ini, segala sesuatu yang tidak ada dasarnya, maksudnya tidak ada dasarnya di sini, bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Siapa yang memahami seperti itu? Ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang memahami hadis ini seperti itu siapa? Ulama ahlu sunnah wal jamaah. Siapa ulamanya ahlu sunnah wal jamaah? Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu tertulis di dalam kitab-kitab. Fahuwa raddun, maka tertolak. Itu sebabnya bid'ah itu sebetulnya apa sih? Bid'ah itu secara bahasa artinya sesuatu yang baru, dicetuskan, yang sebelumnya belum pernah ada yang mengeluarkan ciptaan baru. Bid'ah itu artinya seperti itu. Makanya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Badi'. Allah itu yang mencetuskan, menciptakan sesuatu yang baru, tidak mencontoh siapa-siapa. Sebelumnya belum ada yang menciptakan itu. Makanya Allah menyebutkan Badi'us samawati wal ardh. Allah yang, kalau diterjemah kita lihat, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi sebetulnya makna Badi'us samawati wal ardh, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan sebelum Allah tidak ada pencipta langit dan bumi. Allah itu pencetus. Nah, bid'ah itu secara bahasa sesuatu yang baru. Jika dikaitkan dengan makna di dalam hadis ini, yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu yang baru, dicetuskan, yang tidak diajarkan sebelumnya. Itu secara bahasa yang tidak diajarkan sebelumnya. Tapi pengertian bid'ah yang dimaksud di dalam hadis ini dijelaskan oleh ulama hadis, dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya. Yang dimaksud adalah sesuatu yang baru, yang Nabi tidak pernah melakukannya,
tapi bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Tidak semua sesuatu yang baru itu dolalah. Sebab Nabi Muhammad SAW itu tidak melakukan seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan itu tidak dilakukan oleh Nabi. Seluruh perbuatan Nabi itu baik. Seluruh perbuatannya Nabi itu baik. Tapi Nabi tidak mampu melakukan seluruh kebaikan. Nabi juga manusia, terbatas. Alasannya karena Nabi terbatas. Yang kedua alasannya mungkin di zaman Nabi ada kebaikan yang prioritas yang lebih unggul harus dilakukan. Makanya kebaikan itu tersisa di setiap zaman. Tidak terbatas hanya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak usah jauh-jauh, di zaman Nabi masih hidup saja, tidak semua kebaikan itu muncul dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya azan. Azan itu tidak muncul dari Nabi Muhammad SAW. Azan itu muncul dari salah satu sahabat, di antaranya Sayyidina Umar di dalam riwayat, yang datang kepada Nabi, kemudian mengatakan kepada Nabi setelah sebelumnya mereka itu musyawarah bagaimana cara memanggil sholat. Ada yang izin pakai beduk, ada yang izin pakai lonceng. Tidak terjadi kesepakatan. Malamnya beberapa sahabat termasuk Sayyidina Umar mimpi didatangi malaikat, diajarkan lafaz adzan. Datang ke Rasulullah besok paginya, kemudian bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, kita ambil lafaz ini untuk mengundang orang mengerjakan sholat. Bukan dari Nabi Muhammad SAW. Doa pada waktu i'tidal bukan dari Nabi Muhammad SAW, dari sahabat, tapi direstui oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi ide yang dimunculkan oleh sahabat di zaman Nabi bukan dari Nabi Muhammad SAW. Artinya perintah di dalam ayat suci Al-Quran, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Yang dimaksud amal soleh itu adalah seluruh amal yang baik, tidak ada batasannya. Seluruh amal yang baik yang dikerjakan Nabi Muhammad, tidak ada. Seluruh amal yang baik menurut kacamata syariat, menurut kacamata Al-Quran, menurut kacamata hadis, menurut ijma' ulama, amal itu baik walaupun dulunya belum dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Itu termasuk amal soleh yang kita dukung. Nah makanya penulis ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad setelah menjelaskan hadis segala sesuatu yang baru dalam perkara kita ini yang tidak ada dasarnya itu ditolak. Dia justru kemudian setelah itu membagi bid'ah itu menjadi 3. Padahal kalau di dalam hadis difahami semua bid'ah itu dhalalah, kok bid'ahnya menjadi 3 karena dia mengikuti pendapat para imam mazhab yang dimaksud semua bid'ah dhalalah di sini tidak semua bid'ah, tapi bid'ah madhmumah, bid'ah yang tercela. Dalilnya lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Nanti kita akan bahasnya. Wal bid'ah wal bid'ah, al bid'ah jamak dari bid'ah, jamaknya bid'ah. Wal bid'ah salah. Bid'ah itu sebetulnya terbagi menjadi 3. Yang pertama bid'atun hasanatun. Bid'ah sesuatu yang dicetuskan di zaman Nabi tidak dilakukan, tapi dia itu baik. Maka ini tidak termasuk di dalam bid'ah dhalalah yang di atas. Apa itu bid'ah hasanah? Wa hiya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab was sunnah. Bid'ah hasanah itu adalah pendapat-pendapat para imam yang berpetunjuk, orang-orang yang mencapai kedudukan di sisi Allah, bukan semua orang. Imam yang berpetunjuk, yang pendapat tersebut cocok sesuai dengan Alkitab dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya sesuai
tidak bertentangan. Walaupun pendapat itu belum pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Alkitab, maka itu termasuk bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Contohnya Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih sambil berjamaah. Ini nanti dijelaskan di sini. Min haitsu idzalil aslah wal anfa' wal ahsan. Mereka lakukan itu melihat dari sisi al-aslah wal anfa' wal ahsan. Melihat dari sisi sesuatu yang lebih baik, lebih manfaat. Al-ahsan dan lebih bagus. Kalau ini diajarkan atau dicetuskan itu lebih bagus lagi. Lebih bagus, memudahkan untuk umat manusia dalam berjalan mendekat kepada Allah dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Wadhalika, contohnya bid'ah hasanah itu, contohnya seperti apa sih? Kajam'il Quran fi mushafin li Abi Bakar. Contohnya mengumpulkan Al-Quran menjadi satu di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak pernah mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran itu dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW ada di dalam dada para sahabatnya. Tapi di masa Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran itu urgent, harus dikumpulkan. Sebab banyak hufadzul Quran yang gugur di medan pertempuran. Dan dulu para sahabat Nabi itu tidak ada yang hafal Al-Quran 30 juz. Hafalnya sebagian sahabat surat Al-Baqarah, sebagian yang lain surat Al-Imran, sebagian yang lain surat An-Nisa. Karena mereka para sahabat itu tidak ada yang duduk terus bersama Nabi. Kadang-kadang turun surat A, mereka itu sedang pergi, sedang perang, sedang diutus oleh Nabi Muhammad SAW berdakwah. Jadi tidak semuanya hafal Al-Quran 30 juz. Di masa Sayyidina Abu Bakar, serpihan-serpihan Al-Quran yang tertulis ada di pelepah kurma, ada di daun, ada di kulit, dikumpulkan semua, dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang hafal surat Al-Baqarah dari ayat sekian sampai ayat sekian, sampai dikumpulkan jadi satu surat Al-Baqarah, kemudian diikat. Kemudian dikumpulkan surat Al-Imran, kemudian diikat. Kemudian dikumpulkan surat An-Nisa, lalu diikat. Kemudian dikumpulkan surat Al-Maidah, lalu diikat. Dan begitu seterusnya sampai 114 surat. Kapan itu dilakukan? Di masa Sayyidina Abu Bakar. Di masa Rasulullah dilakukan atau tidak? Nabi tidak melakukan itu. Ini namanya bid'ah, mencetuskan sesuatu. Ya. Tapi ini hasanah karena al-aslah wal anfa' wal ahsan. Sebab perbuatan ini yuwafiq sunnah wa yuwafiqul kitab, sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, tidak bertentangan, tidak ada. Nabi tidak mengumpulkan, tapi Nabi juga tidak melarang mengumpulkan itu. Jadi sah-sah saja. Kemudian selanjutnya wa nasbud diwan wa dzalika kajab al-Quran fi mushaf Abi Bakar wa nasbud diwan wa salatil tarawih di Umarin. Nah, Sayyidina Umar juga melakukan perkara ini. Contohnya nasbud diwan. Nasbud diwan ini Sayyidina Umar ini yang pertama mencetuskan diwan. Diwan ini semacam teks atau pajak, karena di masa Sayyidina Umar itu Islam mulai tersebar sampai ke berbagai wilayah, sehingga Sayyidina Umar itu mendirikan pos-pos kepemerintahan di setiap wilayah. Sudah jauh dari Sayyidina Umar, tidak ada streaming, tidak bisa SMS, tidak bisa WA seperti sekarang. Ini cepat, semuanya harus pakai surat. Ngirim suratnya makan waktu beberapa minggu, bisa berbulan-bulan.
akhirnya Sayyidina Umar itu menunjuk pos-pos di setiap wilayah dan mendirikan diwan. Diwan itu seperti pajak. Pajak itu ada diwanul julud, diwanul kharaj. Diwanul julud itu pajak yang diambil dari masyarakat untuk membiayai veteran, orang-orang yang pergi perang. Kemudian ada juga pajak yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Jadi diambil dari umat, dikembalikan untuk umat, untuk orang-orang miskin yang di masa Nabi Muhammad tidak pernah dilakukan ini. Itu ide dari Sayyidina Umar, dan diwan itu bukan dari kebiasaan orang Arab, tapi dari kebiasaan orang Ajam. Jadi ide itu dicetuskan kepada Sayyidina Umar, kemudian diterima oleh Sayyidina Umar. Nah, di antaranya yang mengurus diwan itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diperintah oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang dulunya tidak pernah ada di masa Rasulullah SAW. Kemudian sholat tarawih. Sholat tarawih itu hanya dilakukan sekali oleh Rasulullah dalam kondisi berjamaah. Setelah itu Nabi memerintahkan para sahabat untuk sholat sendiri-sendiri di rumah. Di masa Sayyidina Abu Bakar juga tetap sholat sendiri-sendiri di masjid. Jadi sholat di masjid itu ada sholat isya. Kalau bulan Ramadan, sahabat itu sholat tarawih tapi sendiri-sendiri di masjid. Sayyidina Umar itu melihat ada sesuatu yang lebih aslah, anfa, ahsan. Bagaimana? Dikumpulkan lagi oleh Sayyidina Umar. Ayo kita mulai sekarang, setelah jadi khalifah gitu. Sholat tarawihnya berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Dulu di zaman Nabi disuruh sholat sendiri-sendiri oleh Rasulullah SAW. Loh, bagaimana ini? Ya kita mau sholat tarawih berjamaah. Waktu Sayyidina Umar ngajak sholat tarawih berjamaah itu ada sahabat-sahabat yang lain. Dan mereka sepakat atau tidak? Sepakat. Berarti mencetuskan sesuatu yang baru itu bisa atau tidak? Bisa, asal yang mencetuskan tidak sembarangan orang. Yang kedua, yuwafiqul kitab was sunnah, tidak bertentangan dengan Alkitab dan as-sunnah, juga ijma ulama. Nah, akhirnya mereka di masa Sayyidina Umar bin Khattab itu sholat tarawih berjamaah. Dalam riwayat disebutkan pada waktu pertama kali sholat tarawih berjamaah, Sayyidina Umar itu bahagia sekali bersama para sahabat. Selesai sholat tarawih, mereka itu keluar dari masjid. Sampai di luar masjid, Sayyidina Umar itu berkata, hadhihi bid'atun. Ini ada di dalam sejarahnya. Sayyidina Umar sendiri yang mengatakan, ini sholat tarawih berjamaah itu bid'ah. Wa ni'matul bid'ah hadi. Tapi ini bid'ah yang enak, kata Sayyidina Umar. Bukan bid'ah yang dolalah. Ini bid'ah yang nikmat, kata Sayyidina Umar. Nah itu alasannya kemudian para ulama itu sebagian mengklasifikasikan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah hasanah, termasuk yang dilakukan Sayyidina Umar ini. Lalu wa tartibul mushaf wal adzanil awal yaumil jum'ah di Utsman. Sayyidina Utsman juga melakukan perbuatan bid'ah. Pada khulafa ini ya semuanya. Apa bid'ah yang dilakukan Sayyidina Umar? Pertama, menertibkan mushaf, menjadikan Al-Quran itu tertib seperti buku yang sekarang ini. Di zaman Sayyidina Abu Bakar hanya mengumpulkan. Di zaman Sayyidina Utsman, Islam itu sudah sampai Persia, sudah sampai Romawi, sudah sampai orang-orang Romawi dikuasai Mesir, sudah jadi Muslim, sudah kemasukan orang-orang yang tidak paham bahasa Arab. Ini kalau Al-Quran ini tidak dibukukan, orang salah semua bacanya ini. Akhirnya di zaman Sayyidina Utsman, Al-Quran itu ditulis di dalam mushaf, lembaran-lembaran. Bukan dipelepah lagi, dikulit, tapi ditulis, dicetak. Dulu belum ada percetakan seperti sekarang. Yang namanya dicetak di zaman dulu itu ya ditulis dengan tangan. Orang memperbanyak mushaf, ditulis dengan tangan, disebarkan ke penjuru dunia. Di masa Sayyidina
Utsman. Itu pertama kali Al-Quran dibentuk mushaf oleh Sayyidina Utsman. Di zaman Rasulullah sudah ada mushaf? Belum ada. Ini bid'ah. Jadi ini ni'matul bid'ah, bid'ah hasanah. Begitu pula Sayyidina Utsman itu yang pertama kali mencetuskan azan pertama Yaumul Jum'ah. Azan pertama. Dulu di masa Nabi Muhammad SAW, azan itu hanya sekali. Khatib muadzin dia mengumandangkan azan. Setelah itu khatib naik mimbar. Karena di masa Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam riwayat, orang itu sholat Jumat membawa bendera. Loh, sholat Jumat membawa bendera. Berangkatnya sholat Jumat dari malam, dari tahajud. Berangkatnya sholat Jumat itu di zaman Nabi. Itu orang waktu jam 3 malam Jumat, jam 3 malam itu mereka sudah pergi ke Jumat, sudah penuh masjidnya Nabi Muhammad SAW. Sampai sholat Jumat, tidak ada yang pulang. Makanya sunnahnya kalau khutbah Jumat itu pendek, tidak panjang-panjang. Tapi kalau khutbah Jumat tidak panjang-panjang. Karena sahabat itu dari malam di masjid. Kalau khutbahnya kepanjangan tidur semua nanti. Nabi itu punya zaut, punya cita rasa, tidak semena-mena Nabi. Nah, tapi kata Abdullah bin Mas'ud di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengutip ucapan Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan bid'ah yang pertama kali terjadi, bid'ah tercela yang pertama kali terjadi setelah wafatnya Nabi adalah orang berangkat sholat Jumat di pagi hari. Itu bid'ah tercela yang pertama kali terjadi. Berangkatnya sholat Jumat. Kita khotib sudah mimbar, sampai mimbar aja masih di rumah satukan itu. Ada yang sudah sampai di masjid, tak masuk di masjid di luar sana, rokokan di luar sana. Karena ada kalau masuk khotib salam itu dapat telur, dapat telur terus tapi lumayan daripada tidak dapat sama sekali ya. Dapat telur. Nah itu bid'ah yang pertama kali terjadi. Orang-orang itu berlambat-lambat sholat Jumat. Sayyidina Utsman ini melihat nanti orang telur aja nggak ada yang dapat. Kalau muadzin adzan langsung khatib naik mimbar, orang dari rumahnya baru jalan sampai di masjid khatib sudah di mimbar. Akhirnya dia cetuskan bid'ah. Adzannya ada dua saja. Adzan pertama memberitahu sudah waktunya sholat Jumat. Adzan kedua khatib naik mimbar. Khatib naik mimbar. Nah, kalau dulu masuk waktu sholat Jumat orang sudah tidak pakai adzan lagi, orang sholat qobliyah dulu, habis itu selesai sholat qobliyah, khatib naik ke mimbar, adzan khatib langsung naik mimbar. Nah kalau orang zaman sekarang adzan langsung khatib naik mimbar, qobliyahnya kapan? Karena khatib kalau sudah naik mimbar, orang tidak ada yang boleh sholat lagi. Makanya dicetuskan oleh Sayyidina Utsman, adzan itu ada dua. Adzan pertama, adzan kedua. Karena manusia ini tambah lama tambah lemah seperti kita ini. Sayyidina Utsman ini rahmatnya ya, mengetahui manusia yang hidup setelahnya ini modelnya seperti kita semua ini. Makanya dikasih adzan pertama supaya kita nggak datangnya telat. Sholat Jumatnya khatib sebelum naik kita sudah sampai masjid. Kedua kita bisa sholat sunnah qobliyah dulu. Sunnah qobliyah terlebih dahulu dapat sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa ahkamul qital al-bughah, hukum-hukum memerangi pemberontak walaupun sama-sama Islam. Yang pertama kali menetapkan hukum-hukum ini di Ali radhiyallahu anhu wa anil khulafa'il arba'ah. Semoga Allah meridhai Ali bin Abi Thalib dan semua khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang empat tersebut. Di zaman Nabi belum ada orang Islam memberontak, belum ada hukum-hukumnya. Walaupun dijelaskan di dalam Al-Quran memberontak itu yang salah, yang memberontak pemimpin yang sah itu yang salah. Hukum-hukumnya, cara-caranya, semua yang menerapkan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Sayyidina Ali ini juga pertama kali yang mencetuskan ilmu nahwu. Di zaman Nabi belum ada ilmu nahwu. Tidak ada ilmu nahwu i'rab, rafat, nasab, khafat, jazm. Tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali juga orang yang pertama kali mencetuskan ilmu tauhid. Di zaman Nabi tidak ada ilmu tauhid, yang ada Al-Quran. Orang yang pertama kali mencetuskan ilmu tauhid, ilmu kalam adalah Ali bin Abi Thalib. Karena di zaman Sayyidina Ali teologi ini mulai berperang antara teologi orang Islam dengan orang Yunani yang Tuhannya ada banyak di masa itu. Nah, akhirnya dirangkumlah ilmu yang pertama, ilmu tentang ketuhanan. Yang pertama kali mencetuskan dalam riwayat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ini semua adalah bid'ah hasanah. Yang kedua, watsaniyah bid'atun madmumatun. Yang kedua adalah bid'ah yang tercela. Tapi ini tercelanya tidak sampai haram. Cuma sesuatu yang tidak baik. Tercela itu ada yang haram itu menimbulkan dosa. Ada tercela yang walaupun tidak dosa, kamu itu dipandang hina. Dipandang hina. Nanti kamu di akhirat dipandang oleh penduduk akhirat, kamu ini hina. Walaupun kamu ini tidak dosa. Dan sesuatu yang tercela itu yang walaupun tidak dosa itu mengakibatkan kamu nanti hisabnya panjang. Walaupun tidak masuk neraka, tapi kamu ini di imigrasi akhirat lama nantinya. Karena kamu melakukan sesuatu yang tercela. Walaupun tidak sampai masuk neraka, tapi kan tidak enak ngantri lama-lama. Ngantri lama di imigrasi dunia agak bosan kita, apalagi di imigrasi akhirat. Kalau di imigrasi akhirat itu kita lihat ada orang dipukul di kanan kita, ada orang yang menjerit ketakutan, ada orang yang diseret. Siapa ada yang lama-lamanya? Ya, mereka yang melakukan bid'ah madmumah ini. Apa itu bid'ah madmumah ini? Maksudnya madmumah ala lisani zuhdi wal wara'i wal qanaati. Bid'ah madmumah ini bid'ah madmumah menurut lisan, artinya menurut cara pandang zuhud. Zuhud itu orang sifat seseorang yang menolak dunia. Hatinya ini berpaling dari dunia, bukan fisiknya ya. Kalau fisik tidak bisa berpaling dari dunia, tapi hatinya menolak dunia. Dunia itu tidak ada di hati, hanya di tangan. Atau madmumah atas lisan warok itu sifat kehati-hatian. Dia tidak menyentuh hal yang meragukan, yang belum jelas kehalalannya, apalagi yang jelas-jelas haram. Dan atas lisan qanaah itu hati yang merasa cukup, bukan hati yang fakir, hati yang merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih berapa saja syukur, alhamdulillah, itu namanya qanaah. Nah, apa itu contohnya? Wadzalika katawassu'i fil malabis wal ma'akil wal masakin al mubahah. Contohnya bid'ah madmumah itu berlebih-lebihan dalam pakaian. Dulu Rasulullah pakaiannya ada tambalannya, Sayyidina Abu Bakar pakaiannya ada tambalannya, Sayyidina Umar pakaiannya tambalannya belasan. Sayyidina Umar itu pernah mau menghadap pendeta di Baitul Maqdis karena mau megang kunci, mau merebut kunci Baitul Maqdis. Pendetanya tidak mau menyerahkan kecuali kalau yang datang Sayyidina Umar sendiri. Keluar dari rumahnya pakai pakaian yang pantas. Mau ketemu, mau merebut Baitul Maqdis supaya kelihatan gagah, pakai pakaian yang pantas. Sampai di luar sudah di atas tunggangannya, tiba-tiba dia nggak enak hati, turun lagi, diambil pakaiannya yang lubang-lubang tambalan itu dipakai lagi, dia naik tunggangannya ganti-gantian sama ajudannya. Kadang dia di atas, kadang ajudannya yang di atas.
Ini dari Madinah sampai Baitul Maqdis. Dari jauh pendeta itu lihat, pendeta Baitul Maqdis itu lihat, datang. Loh, itu khalifah kamu yang di atas itu kok nggak pantas sebagai khalifah dia. Bukan beliau kata yang di atas beneran. Lihat sama saya. Oh bukan, itu ajudan. Loh, ajudan yang di atas itu kan yang untuk khalifahnya. Ya mereka ganti-gantian. Kalau apa namanya ajudannya capek, ajudannya di atas yang nomor yang mengukur. Jadi tidak boleh begitu ya. Akhirnya pendetanya ini syahadat masuk Islam. Pemimpin yang ditakut itu seperti itu. Murah hatinya dengan ajudan. Nah, maksudnya apa, kita sekarang harus pakai baju tambal-tambalan gitu ya? Tidak seperti itu. Zaman berubah, tapi jangan berlebih-lebihan. Pakaian itu fungsinya untuk apa sih? Untuk aurat. Tapi orang zaman sekarang mewah. Pakaian saya mewah. Ada yang beli dari toko mereknya nggak mau dilepas, yang orang tahu dulu satu kampung. Mereknya nggak dilepas. Sarung saya mereknya bagus itu. Kopiah saya mereknya bagus. Nah itu buat untuk aurat apa kebanggaan? Jadi sesuatu yang tadinya fungsinya primer jadi prestis, jadi kebanggaan. Karena setan yang rusak. Orang tadinya pakaian itu cuma sekedar untuk tutup aurat, sekarang orang berlebih-lebihan dalam berpakaian. Jumlah pakaiannya berlebih-lebihan, kemudian pakaiannya kadang-kadang dia tidak memerlukan pakaian seperti itu. Dia punya, dia beli padahal tidak perlu dia pakaian seperti itu. Nah, orang itu harus mengukur dirinya, harus mengukur. Kalau tidak perlu ya jangan dibeli. Kalau perlunya pakaian 3 ya sudah, 3 itu cukup, yang lain disedekahkan. Kalau perlunya cuma 3, belinya 20. 20 itu di lemari buat apa? Nanti itu yang memperlambat hisab kamu di akhirat. Kalau sudah tidak dipakai lagi, saya beli pakaian baru. Pakaiannya aman, kasih ke orang. Nanti kalau pakaian ini rusak gimana? Ya rusak, beli lagi, ada lagi rezekinya. Jangan memegang dunia. Nah, apalagi orang zaman sekarang, mode pakaian ini berubah terus, aneh. Jadi modelnya ini jadi aneh sekarang ya. Sampai Nabi mengatakan apalagi modelnya wanita yang jadi sasaran. Kata Rasulullah, nanti ciri-ciri akhir zaman kasiat, ayat, wanita itu pakai baju tapi telanjang. Betul, wanita sekarang itu pakai baju tapi seperti telanjang. Badannya ini berbekas. Belum lagi banyak yang transparan gitu ya. Dari Nasallallahu alaihi wasallam melindungi wanita-wanita kita, mengembalikan wanita-wanita muslimah ini agar mencontoh Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah Zahra dan istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal ma'akil, begitu juga berlebih-lebihan dalam makanan. Berlebih-lebihan dalam makanan. Rasulullah itu kalau makan lauknya tidak banyak. Nah, kita di rumah lauknya sampai bingung yang mau dimakan yang mana. Ada A, ada B, ada C. Cukup satu sudah cukup. Karena makan itu kita hidup, makan untuk hidup, bukan hidup untuk. Nah, sampai sekarang bingung kita ini. Jadi kebiasaan. Sore aja duduk, tukang bakso lewat, kita stop. Baru habis makan bakso, tukang gado-gado lewat, kita stop lagi. Baru habis makan gado-gado, ada tukang lain lagi lewat, martabak, semua dimakan semuanya. Nah, karena kebiasaan, sudah jadi kebiasaan. Ini madhumah. Nabi Muhammad itu di antara sunnahnya Nabi Muhammad, nahnu qaumun la na'kulu hatta nahdu wa idza akalna lam nashba. Ini loh bid'ah. Bid'ah ngurusin tahlil, ngurusin maulid, ini bid'ah nih. Banyak yang terjangkiti ya. Yang terjangkiti ini. Ini hampir rata-rata semua orang Islam sekarang terjangkiti ini. Tidak pernah diurus ya. Makannya dikurangi, pakaiannya yang sederhana. Kalau ngurusin tahlil, maulid, itu perbuatan yang diwafiqus sunnah.
Sholawat kepada Nabi, zikir, itu bukan bid'ah. Kalau disebut bid'ah, termasuk bid'ah yang kelompok pertama tadi, bid'ah hasanah, karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau mengatakan bid'ah dolalah, kita pelajari dulu isinya apa. Oh, maulid itu isinya apa sih? Baca sejarahnya Nabi sambil bersolawat. Loh, tapi ada tawasulnya. Tawasul boleh di dalam Islam. Boleh di dalam Islam tawasul. Kalau kita mau bahas jadi panjang lebar nanti ya. Nah, begitu juga tahlil. Tahlil itu isinya apa? Tahlil itu isinya la ilaha illallah, subhanallah, salawat kepada Nabi. Hadiahnya dikirimkan kepada saudara kita yang sudah wafat. Ada dalilnya. Kalau mau kita bahas jadi panjang. Nah, yang bid'ah yang harus kita bingung itu apa? Nah ini bid'ah dalam berpakaian, dalam makanan, wal masakin, al-mubakah. Masakin itu jamak dari maskan, tempat tinggal. Rumah itu fungsinya apa? Untuk tinggal. Tapi sekarang rumah prestis buat banggaan. Yang tadinya fungsinya cuma buat tempat tinggal, sekarang ada acara khusus TV bedah rumah. Itu viewernya paling banyak. Mau tahu rumahnya orang, buat khusus rumahnya ditonjolkan di sana. Loh, saya punya rumah bagus boleh kan? Boleh, asal tidak berlebihan. Asal tidak berlebihan. Karena semua itu kalau berlebihan nanti akan memperlama hisab kita di akhirat. Nah, berlebihan dalam hal yang mubah itu bid'ah yang tercela menurut kata-kata zuhud, wara dan qanaah. Dosa enggak? Tidak berdosa, tapi tercela nanti di hari kiamat kita dipandang hina dan memperlambat antrian kita di imigrasi akhirat. Yang ketiga, bid'ah madmumah mutlaqah. Bid'ah yang mutlak tercela, artinya dosa kalau kita lakukan. To be continued, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Seperti apa itu? Bid'ah yang betul-betul jangan sampai kita lakukan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala asrafna فتح علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سور بالمصطفى رسولي نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البلء والتنام. وسلام على المرسلين والحمد لله.